Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resep Papa. Kali ini Resep Papa mau belajar bikin bakpao ya teman-teman. Jadi ini lama banget nggak bikin bakpao, sekalian belajar ya. Ini spesial ulang tahun NKRI, jadi dibuat warna merah putih ya. Nah, langsung saja siapkan bahan-bahannya. Ini sudah tersedia, detailnya ada di deskripsi. Lanjut saja kita ke tahap pembuatan. Pertama, seperti biasa, resep apa selalu menggunakan teknik all-in-one. Jadi semua bahan itu digabung jadi satu. Termasuk margarin dan garam. Nggak perlu khawatir nggak ngembang ya teman-teman. Ini ngembang dan akan membuat mixernya lebih ringan pengulenannya dan lebih cepat kalis. Untuk air sesuaikan dulu ya, jangan langsung dituang semua. Disisakan kira-kira 10% dari takaran lah biar mengkoreksi, takutnya kelembekan. Nah, ini langsung saja, ini resep Papa akan mixer dengan mixer andalan resep Papa ini adalah Mito MX 700 Heavy Duty. Ini stand mixer kapasitas 7 liter, metal gear dan speednya bagus banget, powernya kuat dan hemat daya hanya 200 wattan ya. Ini resep apa langsung saja mixer dengan kecepatan 2 dulu. Nanti kira-kira 6 atau 7 menitan itu kita naikkan ke kecepatan 3 hingga kalis maksimal. Nah, ini teman-teman sudah kelihatan menggumpal ya. Ini sebentar lagi kita akan naikkan ke speed 3. Nah, perlu diperhatikan untuk adonan bakpao itu jangan kelembekan ya, jangan sampai kelembekan. Dia seperti donat teksturnya. Jadi jangan seperti roti, beda seperti itu teman-teman. Jadi perhatikan di takaran air, karena itu resep Papa itu selalu menyarankan untuk air itu disesuaikan dulu, jangan langsung tuang semua. Walaupun resep Papa sudah tes di takaran itu, karena bisa jadi pas teman-teman praktekkan itu bisa jadi kelembekan seperti itu ya. Atau pas ya, kalau pas ya syukur memang pas sesuai takarannya ya seperti itu. Nah, ini teman-teman, kira-kira 10 menit atau enggak 10 menit sih, kira-kira di 70% kekalisan. Nanti ini kita akan matikan, kemudian dibagi 2 adonan karena nanti ada yang warna merah ya. Jadi biar dibagi 2, nanti di 70% kekalisan, baru yang satunya dilanjutkan sampai kalis maksimal yang adonan putih, yang kedua itu dikasih pewarna merah. Jadi jangan pas kalis maksimal baru dibagi 2, baru kemudian ditambah pewarna, nanti akhirnya itu over mixing karena kelamaan pengadonan. Seperti itu ya tipsnya teman-teman. Kalau bikin 2 kali kan kelamaan seperti itu. Jadi tips dari resep apa seperti itu tadi. Jadi di kira-kira 70% kekalisan, kita matikan dulu bagi 2 adonannya. Nah, ini kira-kira sudah 70% kekalisan dan resep Papa sudah bagi menjadi 2 bagian ya. Ini yang akan kita lanjutkan sampai kalis maksimal yang putih dulu. Kalau yang merah duluan nanti ngaduk yang putih ada sisa-sisa warna merahnya malah repot ya. Nah, jadi ini kita lanjutkan dulu hingga kalis maksimal. Nggak lama kok ini kok. Dari misal ini waktu pengelunan kurang lebih 18 menit. Jadi dibaginya di menit ke 13 lah dibagi ya seperti itu. Nah, ini dia yang sudah kalis maksimal adonannya seperti ini. Selanjutnya adonan yang baru kalis ini kita resting. Resting dalam bakpao itu penting banget agar donatnya donat lagi kan. Bakpaonya itu empuk, nggak alot dan nggak keras ya ketika dingin. Nah, oke. Sambil menunggu resting, ini resep Papa akan ulen yang tadi yang mau dikasih pewarna. Ini resep Papa beri pewarna coklat, coklat lagi sih. Merah cabe teman-teman. Karena di sini terbatas ya yang pewarna makanan yang tersedia, jadi adanya di sini merah cabe dan merah mawar. Menurut saya kalau merah mawar terlalu ungu ya, jadi kayaknya merah cabe aja. Atau kalau mau yang pas itu red velvet warnanya, itu pas banget warnanya. Nah, ini yang warna merahnya sudah kalis teman-teman. Nah, sudah tercampur rata ya seperti ini. Selanjutnya kita sisihkan, kita resting juga adonannya.
Ya teman-teman, adonannya yang warna merah dan yang putih ya. Nah selanjutnya ini karena yang putih sudah di resting duluan, yang akan kita bagi adonan itu yang adonan putih dulu. Ini resep Papa akan bagi dengan berat 60 gram per adonannya. Jadi untuk beratnya resep Papa pakai 60 gram, tapi teman-teman terserah mau berat yang diinginkan 50-40 gram juga boleh. Nah perhatikan kapasitas pengukusan teman-teman. Jadi jangan sampai adonan itu siap dikukus secara bersamaan sementara kapasitas pengukusannya terbatas. Misal, teman-teman kukusannya sekali masuk itu 7 piece ya, 7 adonan. Itu jangan kita barengkan 2 adonan atau jadi 8 atau 9 itu secara bersamaan. Karena nanti yang sisanya itu akan overproofing. Yang kita lakukan adalah pengkloteran. Nah ini sambil dibulatkan dulu ya teman-teman. Pengkloteran di mana kita akan ngasih jeda. Misal satu kloter itu muat 7 tadi, untuk menunggu kloter selanjutnya kita harus kasih jeda selama kurang lebih 1 kali pengovenan lagi. Pengukusan, misal pengukusan 10 menit, ya kita jeda 10 menit baru bentuk adonan selanjutnya. Atau seperti ini kan jadi 7 piece ya, pas ya. Kukusan resep Papa masuknya 7 piece adonan, jadi setelah ini kita tunggu. Kita jeda beberapa menit baru bentuk yang adonan merahnya biar enggak overproofing atau siap dikukus secara bersamaan. Karena bakpao itu lebih cepat proofingnya. Nah ini resep Papa setelah dibulatkan tadi ini di resting istirahatkan 10 menit ya. Kemudian dicetak, ini waktunya pencetakan. Nah di sini yang resep Papa masih gagal ya teman-teman. Di sini yang masih gagal resep Papa itu di bagian pencetakan. Kenapa? Karena ya teman-teman bisa lihat tadi bentuknya ya masih kurang bagus sekali. Resep Papa karena memang jarang bikin bakpao. Jadi kurang mempelajari bakpao lah seperti itu. Kalau bikin ya cuma pengen aja. Nah yang resep Papa aneh loh. Resep Papa kalau bikin bakpao yang bulat itu pasti mengkerut, nggak tahu kenapa. Sudah ditanya ke beberapa referensi, tekniknya juga sudah diusahakan berbeda-beda, masih saja mengkerut. Tapi kalau bikin yang dilipat-lipat seperti ini, walaupun kasarannya agak telat ngukusnya atau agak overproofing, itu nggak mengkerut. Makanya itu resep apa yang masih bingung di mana salahnya kok pas bentuk bulat itu pasti hasilnya mengkerut. Nah kira-kira bentuknya seperti ini ya teman-teman ya, walaupun kurang rapi. Jadi teman-teman nanti bisa cari referensi di video lain untuk bagian pencetakan pembentukan. Karena di sini jujur saya Bapak belum bisa di tahap membentuk yang model seperti ini teman-teman. Nah ini kita lanjutkan saja cetak sampai selesai. Yang putih tadi sudah dicetak semua. Ini proofingnya nggak lama untuk bakpao itu kurang lebih 15 sampai 20 menitan. Jadi nggak lama ya untuk bakpao, diperhatikan jangan samakan dengan donat atau roti. Nah, sambil menunggu, nah ini resep apa bentuk yang adonan merahnya sama tahapannya teman-teman. Jadi dibaginya beratnya juga sama, diistirahatkannya juga sama selama 10 menit kemudian dibentuk sama seperti tadi tahapannya ya. Oke, karena adonan bakpaonya yang putih sudah siap dikukus, hampir siap. Ini resep Bapak sudah panaskan ya. Sudah panaskan air. Ini resep Bapak pakai Platinum Pressure Wok dari Stain Cookware. Ini premium banget. Satu alat itu fungsinya banyak sekali. Di mana wok pan-nya 32 cm besar, bisa untuk masak-masak, bikin sup, tumisan, kemudian bikin apa aneka sayur.
Goreng-goreng juga bisa. Kemudian fungsi kedua yaitu low pressure atau presto tekanan rendah, bisa mempercepat pengempukan daging atau memasak hingga 30% lebih cepat. Dan pastinya yang akan kita pakai fungsinya yaitu kukusannya. Jadi recommended banget ya, ini materialnya granit premium, anti lengket, anti baret, dan food grade. Ini sudah mendidih ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masukkan saja kukusan ke dalam kukusannya. Oke, ini ditaruh saja ya seperti ini dan ditutup. Nah, asiknya dengan platinum pressure wok ini nggak netes ke bawah langsung ya, jadi netesnya ke samping. Materialnya apa, tutupnya kaca, jadi kita bisa lihat proses ngembangnya, jadi bagus banget. Ini resep apa? Kukus kurang lebih selama 10 menit saja, nggak perlu lama-lama waktu ngukusnya, dan gunakan apinya sedang cenderung kecil, jangan gunakan api besar ya. Oke, kita tunggu saja hingga matang. Oke teman-teman, sambil nunggu ini yang adonan merah ya, sama cara nyetaknya kok. Pokoknya kalau nyetak teman-teman cari referensi di video lain, jangan ikuti resep Papa dulu karena ini masih kurang berhasil cara nyetaknya. Nah oke, tinggal dilipat-lipat saja seperti ini. Mungkin teman-teman bisa ngasih saran tips mencetaknya yang sudah bisa di bidang perbakpawan ya, biar resep Bapak ikut belajar juga. Nah oke, kita lanjutkan sampai selesai. Oke teman-teman, ini kurang lebih sudah 10 menit ya, kita angkat saja tuh. Bakpaunya sudah matang sampai kebuka-buka ya, kunciannya kurang rapat apa gimana ini ya. Nah tapi yang resep Papa suka kalau bentuknya seperti ini tuh nggak mengkerut. Ya seperti resep Papa tadi share ya cerita. Pokoknya kalau bentuk bulat tuh entah kenapa kok pasti mengkerut gitu hasilnya. Dan kalau yang seperti ini enggak, tapi tinggal cara nyetaknya yang resep Papa belum bisa sehingga adonannya sampai tumpah-tumpah apa enggak tumpah sih kebuka seperti ini ya. Nah oke, ini mantap sekali bakpaunya melenuk-melenuk ya teman-teman, ukurannya juga sudah besar banget, kelihatan banget ya. Ini kita angkat saja. Untuk adonan yang merah itu sama tahapannya, diistirahatkan juga sama 15-20 menit, kemudian tinggal diangkat saja. Dikukus selama 10 menit. Nah, ini kita angkat saja, kita lanjutkan sampai selesai. Oke teman-teman, ini dia yang sudah matang semua, bakpaunya membentuk formasi 77, Dirgahayu Republik Indonesia ke 77 tahun ya. Nah ini yang merah, ini yang kebuka juga. Ini resep Papa akan coba saja tuh teman-teman, kelihatan lembut banget ya. Dan gak mengkerut, kita coba bismillah. Ini seriusan teman-teman, ini enak sekali, bakpaunya lembut. Manisnya juga pas, ini basicnya nggak terlalu manis adonannya, manisnya dari isiannya ya. Pokoknya ini recommended banget, teman-teman tinggal pelajari cara bentuknya ya. Semoga bermanfaat videonya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.